Bapakku, banyaklah tempat terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakar, untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyaklah tempat, baik percaya tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang hina, untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita akan berkumpul di rumahku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyaklah tempat, baik percaya untuk kau diterimanya. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh kara, pandang Yesus yang penghibur dan Tuhanku, Ia akan berikan keselamatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyaklah tempat, baik percaya tentu kau diterimanya. Tuhan, pertolongan kami ialah di dalam nama-Mu. Kau Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit, bumi, dan segenap isinya, dan memeliharanya dengan setia dan sempurna. Tuhan, padamu kami berlindung, karena kami tidak dapat berdiri sendiri. Turunkan atas kami anugerah dan sejahtera. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kor dari nyanyian nomor 15. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyaklah tempat,
Mari kita sekarang dengan satu hati mohon firman Tuhan kepada kita. Maiare sangana kola hema salon sarenata ke amala. Tuhan, Kau tahu kami butuh firman. Berfirmanlah atas kami keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna, badan dan jiwa, bahagia yang sejati. Tuhan, berfirmanlah atas kami segala berkat yang baik, limpahi kami dengannya. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami Tuhan, Kau Raja kami. Terima kasih Yesus. Hilana taruh sumareka matande, Haleluya, amo samet, tandaya karatane, o makala. Tuhan, terima kasih untuk firman. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dengan sempurna. Tuhan, Kau baik. Kau Allah yang Maha Kuasa. Kau Juru Selamat kami. Perkara yang mustahil. Kau Khalik, kami umat. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah memanggil kami dan menyelamatkan kami. Bukan karena apa-apa lain, melainkan karena nama-Mu saja. Berkati kami bergada-gada. Gembalakan kami Tuhan. Setiakan hati kami. Kau baik. Terima kasih Yesus. Amin. Sementara kita memuji dengan nyanyian nomor 14. Nyanyian nomor 14, pada saudara-saudara diberi kesempatan membawa persembahan syukur dan perpuluhan saudara. Nyanyian nomor 14. Dalam dosaku tenggelam, jauh dari daratan. Hatiku sangat cemas, putus pengharapan. Tuhan dengar seruku, mohon keselamatan. Dari jahatku segera diangkatkan. Kasih Tuhan, angkat aku, ku selamat oleh kasih Tuhan, kasih Tuhan, angkat aku. Tak lain hanya saja kasih Tuhan. Seluruh hatiku serahkan ke Juru Selamatku. Ingin hidup sertanya dalam senang teguh. Kasih Tuhan
Tuhan yang besar, harus ku balaskan. Dariku padanya ku persembahkan. Kasih Tuhan angkat aku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan angkat aku, tak lain hanya saja kasih Tuhan. Mari kita berdiri. Tuhan, bahwa kami boleh membawa persembahan syukur dan perpuluhan kami adalah anugerah-Mu. Karena dengannya kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau setia dan sempurna memelihara kami dari saat ke saat. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang kami telah terima dari tangan-Mu sendiri. Jadikan kami berkat senantiasa di dunia yang makin buruk keadaannya, hingga orang mengenali kami, milik-Mu yang Kau kasihi. Setiakan hati kami, Tuhan, Kau baik. Terima kasih, Yesus. Dagaya kanore palaman, are datanora kala, umaya kanuka maya kumara, salam. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 8 dan 9. Kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 8 dan 9. Gini bunyinya. Maka berkatalah Abram kepada Lut, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, yang paling sulit adalah kalau ada sangkut pautnya dengan duit, dengan harta. Tapi saudara lihat Abraham, memang benar kalau dia dikatakan kemudian bapak umat itu tuh benar. Yang punya hak itu kan Abraham kan. Tuhan Allah tuh kan janji kepada Abraham kan. Kan lu tuh cuma ikut-ikutan keluarganya aja. Lantas saudara-saudara, lu ikut dapat berkat. Berlimpah-limpah berkatnya. Makin banyak berkatnya, makin berantem tuh pegawai-pegawainya. Ribut-ribut. Dan saudara lihat sikap kalau memang betul kita itu percaya kepada Allah. Abraham nggak nuntut haknya, dia punya hak sebetulnya. Dia bisa bilang kepada lu pergi lu dulu kan ikut gua. Ngapain sekarang ribut-ribut? Bisa kan? Saudara, Abraham tidak berbuat gitu. Saudara lihat sikapnya yang secara hakiki lain. Orang yang percaya kepada Tuhan sama enggak di situ. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan sikapnya sama seperti orang dunia ini, apa bedanya? Lihat, Abraham bilang apa? Dia lepaskan haknya sama sekali loh. Selalu yang bikin ribut dalam hidup kita, baik di rumah, di mana saja, adalah kalau kita memperjuangkan hak. Selalu. Tapi ini nggak bisa ribut. Abraham bilang, loh ini kan semua kan terbuka. Sekarang kita jangan ribut-ribut. Sekarang kamulah yang milih, coba bayangin. Lo disuruh milih. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu milih lembah, aku milih gunung.
Saudara-saudara, lembah sama gunung kan lain kan. Lembah tuh di mukanya mereka itu hijau, subur. Gunungnya berbatu-batu. Toh Abraham tidak menentukan pilihan. Dia ngalah sampai habis. Kenapa ngalah? Kenapa sekarang orang percaya itu ngalah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Kalau ditampar pipinya, ngasih pipi yang lain, kalau diambil bajunya, serahkan setelannya, kalau dipaksa jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kenapa? Itu buktinya saudara percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa lihatin kita dan tidak ada satupun langkah dapat kita ambil dengan mau kita sendiri, kita tidak perlu ribut-ribut. Nah, orang sering kali gitu, saya percaya kepada Tuhan, tapi saya tahu mesti ribut. Kalau enggak gimana? Saya percaya kepada Tuhan, saya berdoa, tapi kalau enggak usaha gimana? Nah, karena saudara enggak percaya. Saudara percaya kepada Tuhan-Tuhanan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan cuma diem, ngalah. Ngalah tuh berarti habis tuh Abraham. Dia memberi kesempatan kepada Lut untuk mengatakan, aku mau semua. Bisa loh. Kalau Lut bilang, aku semua. Abraham nyingkir dari Kanaan. Tapi karena Kanaan itu diberikan Tuhan kepadanya, dia nggak berjuang. Saudara, mungkin sekali, saya nggak mikir bahwa orang-orang Yahudi yang sekarang ada pemimpin-pemimpin itu nggak kenal Alkitab, nggak kenal perjanjian lama. Saya nggak percaya itu. Mereka semua itu tergembleng. Dan saudara, mungkin sekali sikapnya pemimpin-pemimpin Yahudi kemudian berubah tuh. Kalau dengan Mesir ya dari dulu memang Tuhan tidak pernah keras. Ya, dengan Asyur tidak pernah. Yang dia keras itu cuma dengan Kanaan. Sebab itu adalah keturunan Esau itu diambil haknya sama sekali diberikan kepada Abraham. Kemudian sampai sekarang ribut-ribut dengan Yasser Arafat. Saudara, dan saya mula-mula ada kaget juga pada waktu pemimpin Israel Shimon Peres apa itu mau berunding dengan Yasser Arafat. Dari dulu tidak ada perundingan, di Alkitab juga tidak ada. Kenapa? Mungkin mereka nyadari sejak Israel itu berdiri sendiri sebagai negara, mereka memperjuangkan kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu dari Sinai sampai Libanon sana. Itu kerajaan Daud semua. Saudara, mereka memperjuangkan itu. Dalam semangatnya punya tanah air kembali itu memperjuangkan. Terpengaruh oleh barangkali ajaran-ajaran perang salib, perang apa gitu ya. Mereka memperjuangkan. Tidak selesai-selesai. Akhirnya saudara-saudara, mereka ngambil sikap saya rasa ngalah. Oke. Mungkin karena desakan PBB, desakan macam-macam. Oke. Diserahkan. Saudara, dari dulu tidak pernah ada sejengkal tanah pun diserahkan. Karena dilepaskan kembali. Seolah-olah mereka mau bilang reset sekarang mulai dari mulanya. Kalau memang Tuhan, mereka bawa bukti-buktinya otentik dari Taurat ya. Itu disangkal. Jadi kalau memang Tuhan mau, memang Tuhan itu hak mereka, tentu mereka akan dapat. Jadi lepas. Sikap Abraham ini loh yang menjadi teladan. Tidak ada pertikaian. Tapi let God. Karena let God, sebab itu let go. Saudara, biarkan Tuhan yang menentukan, sebab itu lepas. Jangan kita biarkan Tuhan, tapi kita mesti mempertahankan. Kita akan pejuang-pejuang Allah. Oh, saudara itu salah sama sekali. Mereka lepaskan. Abraham lepaskan. Saudara tahu. Saudara kan tahu ceritanya. Hasilnya apa? Abraham makin diberkati. Lut
Akhirnya mesti keluar lagi dari lembah yang hijau itu, dari Sodom dan Gomora, dengan tidak membawa apa-apa. Istri aja enggak, cuman anaknya 2. Udah cuman itu doang. Mantu juga enggak. Istrinya jadi tiang garam. Jadi saudara, kenapa? Lut milihnya itu milih apa? Yang mata lihat. Jadi orang kalau pakai matanya jadi tamak. Tapi kalau kita mengalah karena percaya kepada Tuhan, Tuhan yang belain. Di batu pun batu jadi berkat. Abraham diberkati berlimpah-limpah. Saudara, berani percaya begini? Ini namanya percaya. Percaya itu bebas dari perjuangan. Percaya itu diberi. Tuhan ngasih kita. Ngasih itu gimana ngasih? Apa saudara pikir Tuhan ngasih paket kepada kita vlog gitu ya, percaya? Enggak. Tuhan berlaku begitu rupa dengan kita. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau orang nih ya mau supaya orang percaya kepada dia, dia perkenalkan dirinya yang baik kepada orang itu, sehingga orang percaya. Nah, kalau orang bisa pura-pura ya, baik-baikan, tapi Tuhan memperkenalkan dirinya yang baik pada kita. Begitu memikat. Jadi jangan bicara lain. Begitu memikat, sampai kita nggak tahan. Kita percaya. Jadi itu pemberian Tuhan tuh itu. Kalau Tuhan nutup, kalau Tuhan malingkan wajahnya daripada kita nggak kenal Tuhan. Setengah mati kita lihat Tuhan tuh kejam, kita lihat Tuhan tuh jahat, kita lihat Tuhan segala macam. Kalau saudara pernah mengalami muka Tuhan dihadapkan pada saudara dengan kasih sayangnya, saudara, kita nggak bisa nutup nih mulut kita, melainkan kita mengucap syukur kepada Dia. Cari Tuhan sampai saudara melihat wajahnya, sampai saudara ngalami kasih sayangnya, sampai saudara ngalami apa saja saudara sentuh jadi. Jangan berhenti cari sampai saudara bisa menemukan Tuhan begitu. Daud itu ya kekasihnya Allah benar memang. Dia tidak bisa hidup tanpa Allah. Saudara barangkali mikir, saya juga nggak bisa hidup tanpa Allah. Oh bohong, saudara. Kita seringkali bilang percaya, tapi ternyata nggak percaya. Saya itu ya saben minggu, saya bikin persekutuan di rumah orang. Kalau kita persekutuan juga dia manggut ya. Kalau ngomongnya sih saleh, benar juga, saudara. Lantas kemarin saya dapat kabar, nggak ada persekutuan di rumahnya. Saya tanya, kenapa? Lagi ke rumah sakit periksa darah. Kenapa? Nah, saya coba bayangin. Mentang-mentang dia punya apotek, obat tinggal ngambil. Tinggal pilih yang paling baik. Dia merasa, nah ini orang ini sugestif sekali. Kalau saudara bicara tentang sakit pinggang, dia juga sakit pinggang gitu rasanya. Lantas dia nggak tahu habis bicara dengan siapa, dia merasa dirinya ini ada gula nih. Lantas karena punya apotek, itu sebenarnya saudara tahu di rumah saya nggak ada obat satupun, Konidin juga nggak ada, Oskadon juga nggak ada, yang ada di TV aja. Saudara, kenapa? Nah ini, kalau saudara naruh berhala di rumah saudara, berhala itu nggak bisa apa-apa. Kenapa? Kalau saudara lemah, saudara memeluk berhala itu. Kenapa? Itu sebabnya kenapa Tuhan benci. Dan kita mesti buang semua barang kebencian. Ini juga gitu. Gampang sih. Kalau saya misalnya punya pikiran saya sakit kencing manis, saya mau cari obat, waduh namanya aja nggak tahu. Carinya di mana, di apotek mana juga nggak tahu. Belum lagi kok nggak tahu. Jadi saudara kalau ini sih nggak usah pakai resep dokter, nggak apa. Lebih gampang dari dokternya malahan. Dokternya mesti nulis resep, dia cuma bilang sama pembantunya, ambilin itu. Pembantunya itu tahu. Lantas dia makan 3 biji. Dosisnya itu 1 aja sudah berbahaya. Saya masih ingat dulu mama mertua saya, dia punya sakit gula.
anaknya itu dokter, jadi dia dibekali, dia nginep di rumah saya dibekalin obat. Saudara-saudara, dia nggak tahu bahwa di rumah saya gulanya itu, sakit gulanya itu nggak ada. Tapi dia karena dipesenin anaknya, jangan lupa lo ya makan ya. Ya makan, hampir semaput, tahu nggak? Itu pil kencing manis itu kalau saudara nggak punya penyakit kencing manis dalam makan, saudara bisa semaput, tahu nggak? Bisa mati loh. Saudara tahu. Lantas saya bilang, yang mama jangan makan. Emangnya masih sakit? Benar diperiksa nggak ada. Jadi saudara tahu. Coba bayangin tuh. Sekarang ini juga gitu, hampir koles. Mesti diperiksa lagi di kamar. Nah, saya bilang kan, kalau ini letterlock nih benar. Cari penyakit. Orang cari penyakit. Saudara tahu. Nah, udah gitu akibatnya persekutuan nggak ada hari itu. Nah, kan jadi saudara lihat, kita carinya itu salah cari, akhirnya Tuhan kita nggak sempat cari, nggak bisa. Akibatnya mesti begitu. Hati-hati siapa itu. Apakah yang saudara cari itu yang Tuhan berkenan apa enggak? Hati-hati. Sebab salah langkah, saudara hilang semua. Nah, apa artinya merasa Kristen kalau ngomong dia selalu baik, selalu dia tahu punya iman, tahu gini, dia bisa ngatain orang-orang udah kayak itu, saudara. Tapi ternyata dia nggak punya. Hari ini kita mulai dari dasar. Saya tanya saudara, apa pernah nggak saudara memperjuangkan hak? Hasilnya apa? Ribut hasilnya. Apa pernah nggak? Sekarang saya tanya lain. Apa pernah nggak saudara ngalah sampai habis? Ngalah sama sekali. Orang punya hari ini itu belum tentu punya besok. Saudara lihat aja di dunia ini. Hari ini saudara hidup, besok saudara mati kebakar, nggak tahu. Hari ini ketawa-ketawa di rumah, besok nangis nggak tahu. Nah, saudara lihat aja. Negara kayak Inggris, pound sterling itu kan paling kuat. Saudara, coba sekarang habis hanya karena sapinya kena wabah. Wabah yang lebih jahat dari rabies, dari sakit anjing gila, sapi gila. Belum pernah dengar, memang nggak ada, baru. Saudara, habis loh. Itu sapi di seluruh negara dimusnahkan karena nggak ada obatnya. Itu anjing gila juga kalau sudah rabies gitu sudah jelas positif, dimusnahkan, nggak ada lain, nggak ada obatnya. Yang Louis Pasteur itu nemukan itu adalah serumnya, tapi bukan obat. Orang yang kena itu bisa disembuhkan itu, anjing yang kena enggak, dibunuh. Jadi saudara tahu Tuhan Allah Maha Kuasa. Jangan saudara perlu bela diri, jangan selalu saudara bela hak saudara, nggak perlu. Kita ini manusia, umat apa bukan? Kalau umat itu berarti bahwa kita itu ada yang punya. Kalau kita ada yang punya, kenapa mesti bela diri? Kalau kita ada yang punya, anjing itu aja ya, tahu kok. Anjing itu kalau ada yang punya, dia dikejar-kejar bahaya, dia larinya ke yang punya. Langsung. Saudara, kita kemana kita lari? Siapa yang kita percayai? Kita percaya kepada Tuhan. Sungguh nih, bukan Tuhan-Tuhanan. Sungguh. Di dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Rasul-Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kasihku.
Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, saudara, pertanyaan bodoh murid-muridnya, apa sekarang ini mau bikin revolusi, memperbaiki bangsa Israel? Pertanyaan gitu tuh pertanyaan bodoh. Kalau pertanyaan orang yang percaya nggak gitu. Dia tahu, orang yang percaya tahu Tuhan itu tidak kerepotan, tidak bingung, jalannya sempurna. Dia tahu persis ngatur ini kapan, ini kapan, ini kapan, ini kapan, tidak salah. Semua ada waktunya. Dan Tuhan Allah tidak memberitahukan kepada siapapun. Sebab nanti kalau diberitahu terus jadi ribut. Tuhan Allah mempersiapkan semua persis pada waktunya. Orang yang percaya tinggal nunggu. Percaya itu, tandanya orang percaya itu apa? Bahwa dia sabar, dia nunggu. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah terlambat, tidak pernah kelewatan. Sebab itu dia bisa nunggu. Diam. Nah, orang bilang diam gimana, apa bisa? Nah itu, nggak percaya itu. Kalau orang percaya, dia bisa nunggu saatnya. Dan saudara, kalau saatnya datang, pasti itu indah pada waktunya. Saudara, saya dikasih teman saya tepung dari luar negeri. Dia bilang ini bagus bikin roti. Saya bilang cukup tepung saya juga bisa sama bagusnya. Gak apa-apa. Saya belajar untuk nunggu tepung itu kena ragi naik. Saya belajar untuk nunggu yang baik. Sekarang saya mau bikin saya bikin roti dengan 2 tepung terpisah pada situasi yang sama. Saudara, lantas ya hari ini saya bawa, boleh dicoba. Sama. Lah kalau sama buat apa beli yang luar negeri? Kalau sama ya biasa aja, tepung di warung ada. Saudara, saya tahu. Siapa apa? Saya diajarin Tuhan bikin roti, resepnya itu sudah puncak. Dan pokoknya roti itu, saudara tidak akan pernah makan roti begitu. Bahannya nggak pakai obat-obatan sama sekali. Cuma tepung, susu, mentega putih, garam, gula, lagi telur. Udah. Saya kasih telur tuh karena supaya kalau dimakan orang tuh ada gizinya. Saudara, nah kalau sudah sampai di puncaknya, biar tepung luar negeri maupun tepung sini, sama aja. Nah daripada saya ngajarin orang beli tepung luar negeri, saya bilang ajar aja caranya yang di sini. Ya memang kalau saudara cuma tepung sama air terus dipanggang ya lain. Tapi tidak begitu. Asal saudara tahu persis. Nah orang suka nggak tahu persis, nunggu ragi itu naik waktunya. Saya belajar banyak perkara yang pakai waktu, saudara. Bagaimana kita ngatasi waktu itu? Nah, kalau saudara percaya kepada Tuhan, waktunya Tuhan itu pasti datang. Tidak pernah ngingkari janji. Pasti. Nah, lebih baik saudara belajar untuk tahu waktunya. Untuk setiap perkara. Saya kasih tahu saudara. Itu sangat mudah asal saudara sensitif. Saudara bisa tahu waktunya Tuhan persis itu apa. Kalau saudara melakukan sesuatu tanpa tergesa-gesa, tanpa kayak kepaksa, tanpa kecepit-cepit. Kalau Tuhan pakai waktu itu rasanya lega. Cari titik di dalam tiap perbuatan, di dalam tiap usaha. Bagaimana saudara bisa lega. Jangan berbuat sesuatu yang saudara tidak lega. Pasti meleset ya. Pasti. Saudara, nah waktunya Tuhan ini membutuhkan kita percaya penuh. Melihat, menantikan saatnya. Saudara tahu
Saya punya pembantu, dia cerdik. Kalau saya mempelajari membuat roti, saya cari yang paling baik, dia liatin aja. Jadi kalau dia lakukan, tahu, udah tepung diaduk, dia pergi, tinggalin. Dia kerja lainnya. Udah dia kerja lainnya, dia tahu sih soalnya waktunya berapa lama untuk turun ke bawah dan lihat itu pekerjaannya. Nanti dia turun, dia lihat, udah dia jalan. Jadi dia bisa jalankan. Kalau saya mempelajari, saya mesti liatin apa yang terjadi, naiknya gimana. Saudara, dia sudah petik hasil saya aja, enak aja. Saudara, dia tahu waktunya. Saudara tahu waktu saudara. Saudara tahu kapan saudara mesti gini, kapan mesti gitu, kapan mesti duduk, kapan mesti berdiri. Saudara tahu apa yang saudara mesti lakukan. Paling enak kalau saudara tahu waktunya Tuhan. Di dalam Yesaya 66 ayat 13-14. Yesaya 66 ayat 13-14 kita baca begini firman Tuhan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang. Dan kamu akan seperti rumput muda dan yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Saudara, coba saudara lihatin aja. Pekerjaan Tuhan itu, kalau dia menghibur seperti seorang ibu, lebih daripada seorang ibu, apa yang kurang? Lega kan? Anak itu nangis ketakutan, begitu ibunya ketemu dia langsung berhenti nangisnya. Saudara, langsung dia merasa lega. Ini yang dikatakan lega itu. Bahwa saudara, kalau Tuhan dekat dengan saudara, saudara dihibur begitu rupa. Dan dihibur dikatakan di Yerusalem. Jadi kalau saudara baca dalam bahasa Ibrani itu, saudara lihat Yerusalem itu, saudara juga ingat namanya. Kayak orang Indonesia kalau ngasih nama Selamat. Selamat tuh ngerti kalau saudara ngajak ngomong orang bule gitu ya, ngomong bahasa Inggris atau apa ya, this man name is Slamet, dia nggak ngerti apa-apa. Kalau saudara orang Indonesia, saudara bilang orang ini namanya Slamet, nah saudara tanya, loh Slamet kok bisa kegeleng truk? Loh, karena saudara tahu Slamet itu selamat. Kalau orang Inggris nggak tahu Slamet is just a name, saudara jadi nggak ngerti apa-apa. Jadi saudara tahu kalau kita itu sekarang benar dihibur oleh Tuhan di Yerusalem, fundamennya selamat. Nah, fundament selamat itu di mana? Hanya di Tuhan. Nah, kalau saudara dihibur di fundament selamat itu, saudara akan girang dikatakan. Seperti rumput muda, seger. Nah, kenapa? Saudara tidak tunggu pada waktunya. Kalau ini janjinya Tuhan, kalau mesti datang, nah itu sebabnya saya bisa katakan, cari titik di mana saudara lega dalam segala-galanya, lega sepenuhnya. Kalau kita mau cari itu gampang. Kalau hari ini itu Minggu, saudara ada agak leluasa untuk cari kelegaan. Orang-orang Jakarta itu tahu kelegaan. Banyak yang tahu tanpa sadar loh ini. Saya yang tahu, saya datang Jakarta hari Sabtu. Saya tahu. Kalau ini sudah habis bulan gajian, nggak macet di jalan. Kosong. Soalnya banyak orang punya duit keluar kota. Tapi kalau sudah tanggalnya tanggal kepala, penuh Jakarta. Soalnya duitnya habis, dia kelilingi Jakarta aja. Jadi nggak berani, saya perhati itu gitu selalu. Sebab saya kalau datang Sabtu, jadi saudara mereka tahu kalau lega duitnya luar kota, kalau lagi sesek dalam kota aja. Saudara tahu kan itu orang dunia itu seringkali lebih cerdik dari kita. Saudara tahu nggak cari yang lega? Seringkali kita dipaksa-paksain ya. Habis karena sudah ada ini schedule, habis karena anak-anaknya gini, habis gitu. Saudara tahu kenapa itu sebabnya kenapa
Anak-anak itu bisa menjatuhkan kita. Saya nggak kasih anak-anak saya dari kecil saya didik. Tidak ada satu anak pun yang ngerengek pada saya. Ngerengek itu tidak ada. Itu jatuhkan orang. Ya bisa jadi tidak jadi ya. Jadi saudara ngerti. Kalau saudara jalan dengan Tuhan, lega ini loh yang mesti dicari. Tuhan kan bilang apa coba? Mari kepadaku yang berlelah dan menanggung berat. Itu topnya. Berlelah itu sudah tidak lega badannya, masih nanggung berat, tidak lega situasinya. Yang tidak lega badan dan situasinya, kondisi situasinya, mari aku berikan kepadamu kelegaan. Kelegaan ini cari. Jangan saudara cari Tuhan yang tidak memberi kelegaan. Tuhan selalu memberi kelegaan. Ingat dia yang nyuruh murid-muridnya kalau masuk rumah. Salam. Shalom. Maksudnya apa? Lega. Kalau tidak ada shalom, berarti shalom itu balik kepadamu. Kelegaan itu kembali kepadamu. Kelegaan itu. Biasa kalau saudara lega, orang lagi gelisah datang ke rumah saudara, cuma datang aja duduk. Dan lagi dia pergi, permisi. Pernah terjadi gitu, ada orang dari Lampung tuh spesial datang ke rumah sering. Datang dan maksud saya permisi duduk ya. Coba bayangin. Atas dia duduk di rumah. Dia ada perlu apa? Enggak ada apa-apa dah. Duduk. Sejam lagi dia permisi ya mau pulang. Saya duduk nggak ngerti kenapa. Saya gelisah kalau saya duduk di rumah ini kok saya jadi tenang. Kalau udah tenang saya pulang. Dan saudara, rumah saudara itu bisa memberi kelegaan atau kegelisahan. Kalau saudara lega dengan Tuhan, dan ini loh pemberitaan Injil yang paling utama, kelegaan. Ini yang dibuat Yesus dengan orang semua di kelilingnya, kelegaan. Apakah ada kelegaan itu pada saudara? Tidak mungkin kalau saudara dia memforsir sesuatu, nggak mungkin saudara lega. Lega berarti lega total dalam segala hal. Terhadap siapapun lega. Jangan saudara lega terhadap tamu-tamu saudara, tapi terhadap pembantu saudara yang bodoh saudara jengkel. Gak lega. Semuanya jadi gak lega. Lega. Dan saudara akan mengalami bagaimana Tuhan menghibur saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 17. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, kita baca firman Tuhan begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatian ini saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Anugerah yang sempurna itu bukan sempurna perfect begitu, yang lebih sempurna dari yang lain. Tapi kata sempurna itu artinya itu overflowing. Anugerah itu tidak diam. Kalau anugerah saudara itu diam, itu bukan anugerah Allah. Anugerah itu meluap, meludak. Dan setiap pemberian itu dari atas datangnya. Yang tidak dari atas selalu mesti bayar. Perhatikan tidak? Kalau saudara mau tahu bagaimana Allah memberi, itu selalu dari atas. Yang bukan saudara punya, yang tidak bisa saudara beli, itu diberikan. Jadi kalau dia memberikan kepada saudara setia, dari atas. Caranya tadi yang saya katakan. Dia menyayangi saudara begitu rupa, sampai saudara nggak akan menyatakan setia sampai mati. Saudara, jadi orang yang tidak membuka hatinya, dia tidak ngalami disayangi begitu. Akhirnya juga celaka sendiri, percuma itu. Percayanya. Saudara, apakah saudara alami daya pikatnya Tuhan yang tidak bisa ditahani? Apakah saudara ngalami ditarik oleh Tuhan? Bukan saudara narik Tuhan, tarik oleh Tuhan. Begitu rupa
Sampai saudara dari saat ke saat tertegun aja. Lihat bagaimana dia memberikan anugerahnya itu meluap. Gak bisa saudara simpan gitu. Meluap. Kekayaan yang meluap. Saudara, ini yang Tuhan berikan. Carilah ini. Kalau saudara cari ini dan saudara dapat ini, dan Tuhan tidak berubah, bisa diandalkan. Dari zaman dulu saudara, saya ngaku saya bukan orang baik. Kalau dihitung kejahatan saya nggak masuk. Tapi aneh sekali Tuhan nyatakan sayangnya kepada saya. Dia bisa ngubah saya. Dia bisa, kalau saya berbuat jahat, dia bisa ngampuni. Dia bisa bikin begitu rupa sampai saya menyerah kalah. Nah kita kan biasanya gitu, kalau saya lihat ada orang berbuat jahat, terus mau kenal. Enggak, karena setianya dia. Nah ini yang membuat saya punya ajaran yang rada lain. Gak peduli orang siapa, dia berbuat apa saja, dia bisa ditarik oleh sayangnya Tuhan. Itu senjata saudara-saudara dan saya. Agape, kasih Allah. Saudara punya itu. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat 20. Pengkhotbah 10 ayat 20 kita baca firman Tuhan begini. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapan, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Dan sudah memang betul. Jangan mikir bahwa tidak ada yang tahu saudara berbuat sesuatu. Mikirkan sesuatu aja bahaya. Saya tuh ngalami ini saudara. Anak angkat saya itu satu datang ke saya bilang, "Pi," dia cerita sesuatu yang rahasia. Dia bilang, "Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan tahu cuma Mami sama saya." Atas tahu-tahu tuh saudara di mana-mana itu tersebar luas kabar tentang dia. Nah, saya kan gak enak ya. Loh kok bisa? Memang betul temboknya kuping. Saya bilang, memang gitu. Atau saya tanya dia, bener kau gak cerita sama lain orang? Cerita sama teman baiknya. Aduh, saya bilang, cerita sama apa lagi? Saya bilang, aduh, kamu bilangnya gak cerita sama siapa-siapa. Tiba-tibanya saya simpen sampai saya kunci mulut saya. Saudara, takut kan barangkali kalau tidur ngigok terus ngomong didengar orang ya. Saudara, saudara ngerti, memang betul. Kalau burung-burung itu bisa nyampaikan. Jadi paling aman itu apa? Tidak memikirkan. Untuk pun tidak memikirkan. Saudara. Jadi kalau saudara mau aman jalan dan hidup, hati bersih. Hati ini suci. Suci dalam arti apa? Bukan hati munafik, suci. Hanya pikirkan yang Allah mau. Enak saudara. Saya ketemu orang gak usah pakai itu. Enaknya saya ngomong gimana nih? Supaya jangan gini. Enggak. Apa adanya. Karena Tuhan mau begini, saya begini. Dan itu paling membuat kita bahagia. Saudara. Cuma gitu aja. Apakah saudara mau percaya kepada Tuhan? Dia percaya kepada saudara, setia. Dan dia berikan segala-galanya yang saudara butuh. Saudara bisa. Amin. Ya la Jerusalem tayara, amen di matara, oh sasalem daga. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Kita berdiri.
La resene kurapan dan narasar kofar hemaya kunare. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekalian. Karena tak lama.